Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bangun di pagi hari ini, diberi kekuatan, kesehatan, dan dilimpahi berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya di hari baru ini, Tuhan menyediakan berkat-berkat baru bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat, dengar-dengaran melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 55% orang dewasa di Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap berita-berita yang beredar secara umum. Namun seiring dengan itu, sekitar 61% diantaranya mengkhawatirkan kemampuan mereka untuk membedakan fakta dari fiksi dalam berita online. Dan sekitar 54% mengkhawatirkan kemampuan mereka untuk membedakan mana sumber berita yang berkualitas dan mana yang tidak. Kita semua hidup di zaman di mana informasi begitu banyak beredar, begitu bebas dan mudah untuk diakses. Ada begitu banyak berita bohong di samping berita yang berisi fakta. Sejalan dengan itu, berbagai ajaran juga muncul, tapi sayangnya ada banyak ajaran yang tidak benar di samping ajaran yang benar. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 ini tertulis, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan bahaya rohani. Bahaya itu menyusup dalam berbagai pengajaran. Pada akhir zaman akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, yaitu ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, ajaran yang sesuai dengan iman yang sejati di dalam Kristus. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang mengajarkan kita tentang dosa, pertobatan, keselamatan di dalam Kristus, kekudusan, dan pengharapan di dalam kasih karunia-Nya. Ajaran sehat merupakan ajaran yang membawa kita lebih lagi untuk hidup menuruti kehendak Tuhan. Namun sayangnya ada begitu banyak orang yang tidak mau mendengarkan ajaran sehat. Mereka lebih suka mendengarkan ajaran yang sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka sendiri. Mereka mencari guru-guru yang dapat memuaskan telinga gatal mereka. Kalau di ayat ini dalam bahasa Indonesia disebut memuaskan keinginan telinga, tapi dalam teks Yunaninya disebut memuaskan telinga gatal. Telinga gatal merupakan istilah untuk menyatakan tentang keinginan untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, menghibur atau membenarkan diri sendiri, tapi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Telinga gatal di sini berbicara tentang penolakan terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran yang berkuasa mengubahkan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita termasuk orang yang telinga gatal, suka mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, senang mencari pembenaran atas dosa, senang mendengarkan ajaran yang melegitimasi sikap hidup yang tidak mau mengampuni, suka mencari ajaran yang mengkompromikan ketidakbenaran, senang mempercayai ajaran yang menolak Kristus sebagai Tuhan. Karena begitu banyak ajaran yang tidak benar yang beredar, kita perlu menjaga diri kita dan pendengaran kita,
supaya tidak terkontaminasi dengan ketidakbenaran. Selain itu, saudara, kita perlu menyebarkan ajaran yang benar yang sesuai firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk melawan berbagai penyebaran akan informasi dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Berdoalah, minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita supaya dapat melihat dan mengerti kebenarannya, sehingga kita mampu membedakan mana ajaran yang tidak sehat dan mana ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara, jadilah pemberita kabar baik yang menyampaikan kesaksian hidup dan kebenaran sejati di dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka tahu akan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kuasa firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini, yang mengubahkan kami, yang meneguhkan dan menguatkan kami, agar di tengah-tengah situasi akhir zaman ini, kami selalu berpegang pada ajaran yang benar, yaitu ajaran yang sesuai dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Engkau Tuhan adalah kebenaran. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami pun secara aktif mengabarkan kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan akan firman-Mu dan mengenal akan Engkau Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, membawa setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat, menyatakan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, jalan keluar yang ajaib dan mujizat-Mu yang heran termanifestasikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.